Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Konita Fauzia dari Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan pengujian eliminasi Xanthomonas terbawa benih kedelai pada perlakuan panas kering maupun pestisida nabati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih tahapan yang dilakukan pada pengujian eliminasi Xanthomonas terbawa benih kedelai dengan perlakuan panas kering maupun pestisida nabati. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Kedelai atau glycine merupakan salah satu tanaman pangan terpenting selain padi dan jagung. Kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, tetapi produktivitas kedelai rendah. Hal ini dikarenakan penggunaan benih yang kurang bermutu dan adanya patogen terbawa oleh benih. Xanthomonas merupakan bakteri yang dapat menyerang tanaman kedelai. Salah satunya dapat menyebabkan penyakit pustul bakteri. Pada video ini, eliminasi Xanthomonas terbawa benih kedelai dilakukan dengan dua perlakuan. Yang pertama, perlakuan panas kering menggunakan oven dengan suhu 45 derajat Celcius. Yang kedua, perlakuan pestisida nabati berbahan aktif rimpang lengkuas. Inokulasi bakteri Xanthomonas. Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah pembuatan inokulasi bakteri Xanthomonas. Alat dan bahan yang digunakan adalah media NB, hasil pemurnian bakteri, alkohol 70%, bunsen, dan jarum ose. Inokulasi dilakukan dengan cara mengambil satu koloni tunggal menggunakan jarum ose dan dimasukkan pada media nutrien broth atau NB yang sudah disiapkan dan di-shaker selama 24 jam. Penularan bakteri pada benih kedelai. Alat dan bahan yang digunakan adalah isolat bakteri, benih kedelai, beker glass, dan aluminium foil. Menghitung benih yang akan digunakan, kemudian benih dipisahkan sesuai dengan perlakuannya. Benih yang digunakan untuk pengujian kesehatan benih sebanyak 40 butir benih, dan untuk pengujian fisiologis benih menggunakan 25 butir benih. Benih yang disebutkan tersebut untuk masing-masing perlakuan. Selanjutnya, tuangkan hasil inokulasi bakteri pada beker gelas yang sudah diisi dengan benih hingga benih terendam. Setelah itu, tutup menggunakan aluminium foil dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, benih yang sudah ditularkan dipindahkan di atas baki yang sudah dilapisi tisu steril untuk dikering anginkan. Pembuatan pestisida nabati ekstrak lengkuas. Alat dan bahan yang digunakan adalah lengkuas, aquades, tabung Erlenmeyer, panci, kompor, pisau, saringan aluminium, corong plastik, dan beker gelas. Pertama, kita harus mengupas lengkuas dan dicuci bersih. Selanjutnya, lengkuas yang sudah dibersihkan ditimbang sesuai dengan konsentrasi yang akan digunakan. Di sini, saya menggunakan 125 gram lengkuas untuk konsentrasi 25%, 100 gram untuk konsentrasi 20%, dan 75 gram untuk konsentrasi 15%. Hitungan tersebut untuk membuat pestisida sebanyak 500 ml. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Setelah itu, lengkuas dipotong kecil-kecil dengan ketebalan kurang lebih 2 cm. Dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Jika sudah dimasukkan ke tabung Erlenmeyer, tambahkan aquades steril hingga aquades berada di batas 500 ml.
Setelah itu, direbus hingga mendidih. Lalu disaring menggunakan saringan aluminium yang sudah disterilkan dan tuangkan kembali ke dalam tabung Erlenmeyer. Perlakuan benih. Pertama, perlakuan panas kering. Langkah pertama, menghitung kebutuhan benih yang akan digunakan pada perlakuan panas kering dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Benih yang digunakan adalah benih yang sudah ditularkan oleh bakteri. Setelah itu, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 45 derajat Celcius selama 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Kedua, perlakuan pestisida nabati. Menghitung kebutuhan benih yang akan digunakan pada perlakuan pestisida nabati dan dimasukkan ke beker gelas. Benih yang digunakan juga benih yang sudah ditularkan oleh bakteri. Setelah itu, tuangkan pestisida nabati sebanyak 30 ml. Jika sudah, tutup menggunakan aluminium foil dan didiamkan selama 30 menit. Pengujian kesehatan benih dengan metode grinding. Benih yang sudah diberi perlakuan dihaluskan menggunakan blender yang sudah disterilkan menggunakan alkohol 70%. Setelah itu, benih yang sudah dihaluskan dipindahkan kembali ke beker gelas dan tambahkan aquade steril. Lalu diinkubasi selama 2 jam dan di-shaker. Blender yang sudah digunakan dan akan digunakan kembali untuk perlakuan selanjutnya dicuci menggunakan aquades dan disemprotkan menggunakan alkohol 70%. Isolasi bakteri. Alat dan bahan yang digunakan adalah ekstrak kedelai, media Na, mikropipet, glass roots spreader, alkohol 70%, dan bunsen. Langkah pertama adalah mensterilkan glass roots spreader menggunakan bunsen. Setelah diinkubasi selama 2 jam, suspensi diambil sebanyak 0,1 ml dengan mikropipet.
Kemudian diratakan menggunakan glassroots spreader pada media Na hingga kering. Jika sudah kering, cawan ditutup dengan plastik wrap dan dikasih kode sampel. Selanjutnya diinkubasi selama 2-3 hari di suhu ruang. Setelah 2-3 hari, dilakukan pengamatan munculnya koloni bakteri pada masing-masing perlakuan. Pengujian fisiologis benih. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah benih, kertas buram, plastik, pinset, aquades steril, karet, dan label. Pengujian ini meliputi pengujian vigor dan viabilitas benih. Siapkan benih yang sudah diberi perlakuan. Selanjutnya, siapkan 3 lembar kertas buram lalu dibasahi dengan aquades steril. Lalu, alasi dengan plastik dan taruh kertas buram di atas plastik. Susun benih di atas kertas buram. Jika sudah, lapisi benih dengan 2 lembar kertas buram yang sudah direndam dengan aquades steril. Lalu lipat seperti yang dilakukan di video. Dan diikat dengan karet di bagian atas dan bawah. Jangan lupa untuk diberi label sebagai penanda. Jika sudah, benih disimpan pada suhu ruang. Pengamatan dilakukan pada umur 3 dan 5 hari setelah penyemaian. Jika sudah selesai pengamatan, media kertas buram disemprotkan dengan aquades steril agar lembab. Dan dilipat kembali seperti semula. Nah, itu tadi adalah kegiatan pengujian eliminasi Xanthomonas berbau benih kedelai dengan perlakuan panas kering dan pestisida nabati yang sudah dilakukan. Terima kasih telah menyimak video ini ke akhir. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.